Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Qala Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata'u bani Adam in qata'a amaluhu min salasin, Sodakatun jari'ah au ilmi faridah awadun soleh antaba'u bih. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada hari ini kita sudah berada pada tanggal 17 bulan Juni tahun 2022 Masehi. Dan bertepatan pada hari ini kita sudah berada pada tanggal 17 bulan Zulqa'dah tahun 1443 Hijrah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada siang hari berbahagia ini, khatib mengambil judul tentang memakmurkan masjid itu perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang pertama sekali tentunya kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita sudah dapat menggunakan masjid yang baru ini, walaupun belum rampung tapi sedikit lagi rampung. Tetapi pada intinya kita sudah bisa menggunakan sholat 5 waktu di masjid yang sangat mulia ini. Hadirin jamaah salat rahimakumullah. Nah, kemudian kita lihat bahwa betapa kita bersyukur dan bahagianya ada masjid di tempat kita ini, ada rumah Allah di tempat kita ini. Kenapa? Karena masjid berfungsi untuk kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi betapa kita bersyukurnya bahwa kita punya masjid. Tetapi yang kedua adalah kita tentunya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada orang-orang yang telah menyumbang masjid kita ini maupun madrasah kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan amal jariah
dan membalas kebajikan-kebajikan para donatur-donatur yang telah menyumbangkan masjid ini. Karena janji Allah Subhanahu wa taala kita lihat di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang menyumbangkan hartanya untuk di jalan Allah, terutama untuk masjid. Kita lihat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Jadi betapa bahagianya bagi saudara-saudara kita mumpung dia masih hidup di dunia ini, dan kita semua mumpung kita masih diberikan hidup di dunia ini, maka marilah kita berlomba-lomba untuk melakukan fastabiqul khairat. Kenapa? Karena kita akan meninggalkan dunia ini. Hidup di dunia ini adalah sementara. Hidup di dunia ini adalah sebentar saja. Saya saja tak terasa usia sudah 52 tahun. Kalau seandainya Allah memberikan umur saya 63 tahun, berarti kurang lebih berapa tahun lagi sekarang saya? 13 tahun kurang lebih. Ya, 11 tahun lagi lah. 11 tahun lagi saya mungkin bisa menyanyiakan hidup saya di dunia. Kalau sampai 63, maka intinya mumpung kita masih hidup, ya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi remaja, ya remaji, ya terutama kita bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lebih tua, ya ibarat kelapa udah kering tarik jatuh. Yang anak muda kelapa masih kuat, ya masih lama jatuhnya, tapi pada satu saat yang muda juga akan jatuh. Kelapa muda juga jatuh, bahkan kelapa cengkir pun jatuh. Nah itu memberikan isyarat kepada kita, semakin tua kita, mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Semakin tua kita, mari kita perbanyak, ya untuk bagaimana memakmurkan masjid yang telah siap ini. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi betapa kita lihat bahagianya orang-orang yang telah menyumbang masjid ini, kata Allah. Nah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji atau seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Allahu Akbar. Nah coba kita lihat, dari kita menyumbangkan 1 benih atau 1 biji benih kebajikan tadi, dari satu benih amal kebajikan tadi, Allah menyuburkan amal kebajikan kita itu, akan Allah tumbuhkan menjadi 7 tangkai. Coba kita lihat seperti padi itu. Dari 1 benih padi akan memunculkan beberapa tangkai, beberapa batang. Dari beberapa batang padi akan memunculkan dari beberapa macam ranting-ranting padi atau tangkai-tangkai padi. Dari tangkai-tangkai padi akan melahirkan beratus-ratus biji padi. Nah itu ibaratkan oleh Allah bagi kita yang mendermakan, ya harta, ya atau uang untuk pembangunan masjid yang sangat mulia ini. Nah begitu juga bagi kita, ya yang menyumbangkan tenaga itu menjadi amal jariah juga. Yang menyumbangkan ilmu itu menjadi amal jariah juga. Nah sehingga alangkah bahagianya, ya orang yang menyumbangkan di sini duit, menyumbangkan harta, menyumbangkan tenaga,
menyumbangkan ilmu lagi. Allah. Nah, hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Nah, sehingga mari perintah Allah, ya, di dalam surah, kita lihat di dalam surah Al-Qasas tadi, di dalam surah At-Taubah tadi ayat 18. Nah, marilah betul-betul kita manfaatkan, ya, untuk dengan sebaik-baiknya. Nah, kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk membangun masjid? Nah, karena mumpung kita masih hidup di dunia, mumpung kita diizinkan oleh Allah masih kesempatan umur di dunia ini, itulah kesempatan kita, kesempatan terbaik, ya, untuk bagaimana kita sama-sama untuk bisa, ya, memakmurkan masjid. Ya, sekarang ini sudah mau siap, ke depan bagaimana kita memakmurkan masjid. Hadirin jamaah salat rahimahullah. Nah, mari kita memfungsikan masjid bukan hanya sekedar untuk ibadah ritual. Bagaimana ke depan kita memfungsikan masjid ini sebagai, kita lihat, sentral informasi umat Islam di kampung kita ini. Ya, mari kita jadikan masjid bukan sentral daripada informasi untuk umat Islam, ya, umat Islam di kita ini. Oleh sebab itu mari kita data berapa kakak umat Islam yang ada di masjid, harus kita data, harus kita kenalin, ya, supaya apa? Supaya kita bisa memetakan rumah-rumah yang ada di masjid ini, ya, berapa keluarga dia yang Islam berapa. Nah, sehingga mana orang yang belum datang ke masjid kita kasih les, katakanlah kuning, dia les kuning. Yang sudah datang ke masjid, ya, sekali-sekali kita kasih les dia warna hijau muda. Yang tiap Anda datang ke masjid, itulah kita kasih les hijau tua, ya. Itu seperti dilakukan masjid di Jogotarian di Jogja. Masyarakat Islam itu didata, ya. Nah, begitu luar biasanya kita lihat masjid di Jogotarian di Jogja. Ada jamaah salat rahimahullah. Nah, kemudian mari kita memfungsikan masjid ini juga sebagai tempat silaturahmi kita umat Islam di kampung kita ini. Kemudian mari kita juga memfungsikan masjid ini sebagai tempat untuk saling kita wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Mari kita jadikan masjid ini untuk saling kita bersatu umat Islam dalam rangka untuk kita bagaimana kita untuk beramar ma'ruf, untuk mengajak umat Islam ini untuk bagaimana berbuat baik, ya, di tempat kita ini. Mari sama-sama kita mengajak umat manusia, umat Islam khususnya depan ini untuk mengajak berbuat baik. Ya, makanya jangan kita bosan-bosannya mengajak saudara-saudara kita yang tetangga ini untuk mereka mau datang ke masjid. Ayo datang ke masjid, Pak, belajar sholat. Kalau belum bisa sholat, belajar sholat, Pak. Ayo Pak, mari Bu, mari kita datang ke masjid. Kalau belum bisa ngaji, ayo kita belajar ngaji. Gratis pun tidak ikuti dia. Bahkan nanti kalau ada saudara-saudara kita yang dari Medan, mereka membantu kita, tak punya telepon, diberikan telepon. Tak punya Al-Quran sudah ada, tak punya Iqra sudah ada, guru sudah disiapkan. Betapa bersyukurnya kita, Pak, ya, kepada donatur-donatur kita itu yang memiliki perhatian penuh kepada kita umat Islam di desa kita. Nah, kemudian mari kita jadikan masjid ini pusat pendidikan bagi anak-anak kita. Madrasah sudah mau siap, sehingga anak-anak yang nanti masih umur 4 tahun ke 5 tahun atau 6 tahun mereka suruh ngaji pagi di TK Al-Quran. Yang sudah usia 5 tahun ke 6 tahun kita buka sore madrasah ibtidaiyah. 4 tahun dia belajar, Pak. Pulang dari SD masuk dia madrasah, Pak. Jam 3 masuk madrasah sampai jam 5. 4 tahun madrasah di Diyah Awaliyah. Ya, karena saya juga alhamdulillah pada masih kecil, walaupun sekali-sekali dicambuk sama mama saya, sekali-sekali dirotan sama ayah saya karena pulang sekolah SD, ya, kadang-kadang malas-malas ngaji, ya, siang malas-malas ngaji, ngantuk-ngantuknya sih, capek-capeknya sering dirotan sama ayah, sering dicambuk, cubit sama ibu. Tapi karena berkat saya belajar madrasah, ya, bisa tamatkan madrasah, akhirnya saya bisa menjadi ustaz, Pak. Ya, bisa ceramah, ya, dengan baik. Ya. Nah, semua kita mengenalkan anak-anak kita tentang Islam dari madrasah, Pak. Ya. Saya kenal tentang tauhid dari madrasah. Saya kenal akidah akhlak dari madrasah.
Saya kenal ilmu tajwid dari madrasah. Saya kenal ibadah dari madrasah. Saya kenal sirah. Apa itu sirah? Sejarah-sejarah Nabi dari madrasah. Saya mengenal akhlak dari madrasah. 4 tahun Pak. Sementara kalau saya mengandalkan SD, 6 tahun tamat SD, mungkin sholat nggak bisa saya Pak. Baca Quran nggak bisa. Kenapa? Karena di SD Pak hanya belajar agama Islam 2 jam aja Pak seminggu Pak. Bayangkan Pak seminggu belajar agama Islam hanya 2 jam Pak. Katakan Pak 5 menit tambah Pak, kalau itu berapa itu? 90 menit Pak seminggu Pak diajarkan agama Islam hanya 90 menit seminggu. Selama 6 hari belajar itu Pak diajarkan agama Islam hanya 90 menit. Sama kayak bola kaki Pak ya. Nanti hadirin ya sedang berrahmatullah. Ya, mari betul-betul kita manfaatkan masjid ini juga sebagai ya tempat pendidikan anak-anak kita. Ya, insya Allah mungkin 3 bulan sekali ini saya bisa pulang kemari Pak. Saya sadar kalau untuk pulang kampung ini Pak di jalan. Ya, karena saya ditugaskan ya di jalan pulang kampung ya tugasnya sangat berat. Dan insya Allah mudah-mudahan tugas yang berat itu mudah Allah beri ya. Allah bersedia mudah 2024 sukses ya Pak ya. Doakan saya 2024 sukses ya Pak. Sehingga saya berharap kalau sekarang saya kerja saya naik kereta, doakan saya nanti tahun 2024 kemarin udah naik sport Pajero saya Pak. Ya atau Fortune ya. Oh Ustaz kan naik Fortune ya naik kereta lagi Pak. Tapi itu 2024 Pak ya. Nah, jadi doakan Pak ya Allah Ustaz Arufata mudah-mudahan sukses tahun 2024 gitu ya Pak. Doakan Pak sama saya Pak ya. Karena kita tidak tahu nih di antara kita ini siapa doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak terletak pada jubah, Pak. Enggak terletak pada peci, Pak. Enggak terletak pada pakaian yang mewah, Pak. Ya, enggak terletak kepada harta yang banyak, enggak terletak kepada jabatan yang tinggi, enggak terletak kepada harta yang banyak. Doa itu siapa yang paling ikhlas beribadah kepada Allah, siapa yang paling suci hatinya, Pak. Itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa saja kita lihat seorang orang-orang tua renta yang hidupnya di gubuk sana Pak, tapi taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya bersih, hatinya suci Pak. Tak pernah menipu, tak pernah berbohong, tak pernah mencuri Pak, tak pernah korupsi. Itu mungkin doa yang paling cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, kembali kita kepada fungsi tadi. Nah kemudian kita lihat bahwa kenapa kita harus memenuhkan masjid? Ya karena Allah memberikan jaminan kepada kita dalam surah Al-A'raf ya menyatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Nah, Allah memberikan penjelasan tadi dalam Al-Qur'an ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah, kalau seandainya kata Allah, ya, nah kebanyakan, nah manusia itu, ya, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan Pak keberkahan dan rezeki Pak dari atas langit, dan Allah akan mengeluarkan Pak rezeki dan keberkahan dari bawah bumi. Tapi kata Allah, walakin kazzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi saya kata Allah kebanyakan kita ini ya mendustakan ayat-ayat Allah. Ya. Jadi Pak kalau sudah dipanggil as-salatu ya, dipanggil ya dipanggil untuk azan ya, dipanggil untuk azan ya. Hayya 'alas shalah. Berhenti Pak nyantol Pak ya. Berhenti Pak mendodos ragu berhenti Pak. Mandi Pak. Bila perlu kita sudah harus tengok waktu. Ya, sebelum azan kita siap-siap Pak mandi ya, bersih-bersih mandi ya. Sebelum azan kita sudah duduk sholat masjid. Nah, inilah ya supaya kita kata Allah tadi ya,
Nah, supaya apa? Kalau kita penduduk negeri Lampung ini Pak beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan keberkahan rezeki baik di atas langit, ya, termasuk sawit-sawit kita ini Pak, itu rezeki di atas langit itu ya. Ya, maupun dari bawah bumi Pak. Ya, dari bawah bumi, yaitu katakanlah minyak apa ya kan, segala macam yang ada ya kan, rezeki Allah di bawah bumi Pak. Ya. Ini sebagai contoh Pak. Coba kita lihat negara Turki. Ya. Sekarang Pak, negara Turki negara 10 termaju termodern di dunia telah dipimpin oleh Erdogan selama 10 tahun dipimpin oleh Erdogan. Ya. Kenapa Erdogan maju sangat pesat dan sangat berhasil memakmurkan rakyat Turki? Karena Erdogan Pak mengembalikan negara Turki dari negara ya sekuler dikembalikan kepada negara Islami. Yang dulunya masjid banyak ditutup oleh Atatürk, dijadikan museum-museum, ya, aktivitas agama Islam ya dibatasi, ya. Kita lihat pergerakan Islam pada saat itu ya dibatasi. Mereka gemerlap dengan kehidupan dunia, mereka selalu dengan pesta pora. Nah, akhirnya kita lihat saat itu Atatürk pun ya ketika dia mati tak terima oleh bumi Pak, 3 kali dipendam, mayatnya tetap terangkat ke atas bumi. Akhirnya mayatnya Pak ditimpa dengan besi yang berat, tapi tetap menunjukkan sangat busuk. Ya, jenazah Atatürk itu presiden sebelum Erdogan sangat sampai sekarang Pak jenazahnya sangat busuk Pak. Jenazah Atatürk. Kenapa? Karena dia menginjak-injak agama Islam, dia merendahkan agama Islam, dia menghalang-halangi orang beraktivitas dalam agama Islam. Nah, di dunia sudah ditunjukkan, ya, seperti Atatürk, Fir'aun yang menentang Allah ditenggelamkan di laut, ya. Nah, itulah Pak contoh ya orang-orang yang memusuhi agama Islam, orang-orang yang membenci agama Islam, memerangi agama di dunia saja sudah ditunjukkan oleh Allah ya azab. Nah, sehingga hadirin jamaah salat Allah. Nah, bisa saja Pak ya dengan berdirinya masjid ini Pak, ya bisa saja Pak, hakul yakin Pak ya, bisa saja di daerah nanti muncul Pak sumur minyak yang baru Pak, bisa saja muncul nanti Pak di kampung kita ini Pak. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya bisa saja. Karena kata Allah tadi ya, walau anak amanu buat takut apa tahan alaihi barakatin sama kalau ya Allah akan memberikan ya keberkahan ya rezeki dari atas langit dan dari bawah bumi. Nah betul makanya Pak, mari kita memakmurkan masjid Pak. Ya. Nah kemudian Pak kalau azan subuh, ya sudah azan subuh, mari Pak. Ya. Dengan orang buta pun diperintahkan oleh Rasul untuk jadi tatih nyeret untuk datang ke masjid, terutama sholat subuh. Karena begitulah pentingnya amalan sholat subuh, beribadah di sholat subuh itu Pak. Ya, dengan gelap gulita buta orang buta Pak, di gelap gulita subuh tetap diperintahkan oleh Rasul untuk datang ke masjid. Ya, walaupun ditarik tatih. Tapi nanti akhirnya kita akhirnya kita dikubur di alam kubur. Orang yang selalu datang ke masjid yang gelap gulita, nanti di alam kubur kita menjadi Raudatul Jannah. Kubur kita akan terang pada orang-orang yang selalu memakmurkan masjid, orang yang rajin dan sholat subuh di masjid. Demikian khutbah kita yang panjang ini, mudah-mudahan dengan sukses umur Allah diberikan kepada kita ini. Mari sama-sama kita untuk ya bagaimana ya masjid yang sudah siap ini kita makmurkan dengan sebaik-baiknya. Dan inilah sebagai amal kita ya, kita masih di dunia. Kata Rasul mengatakan ya iza matahu wa nu'ata in qata'a amalu bin salasil sadaqatun jariyah aw filmi faridah aw ladun salih dan taqawwi. Jadi Pak, mau kita masih hidup ya. Nah nanti ketika terputus anak cucu Adam, ketika anak cucu Adam mati, ketika kita mati nih Pak, maka terputuslah amal ibadah kita semua Pak. Kenapa? Kita sudah mati. Tetapi ada Rasul ada 3 hal yang tak putus walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini, walaupun kita sudah ada di alam kubur. Ada 3 amal ibadah ketika kita masih hidup di dunia tidak putus, terus amalnya mengalir sampai ke alam kubur. Apa yang pertama adalah dari sedekah jariyah. Sedekah jariyah kita. Ya, makanya betapa bersyukurnya orang-orang yang bersedekah untuk bangun masjid ini.
Ya, walaupun orang yang sudah meninggal di dalam kubur, selama masjid ini digunakan untuk beribadah, Allahu Akbar, maka teruslah mengalir amal ibadah yang sampai ke hari kiamat. Ya, sementara kita lihat ya ladang yang luas berhektar-hektar, ya harta yang berjingun, mobil yang banyak, rumah yang mewah itu tinggal Pak, ya tidak bisa ya ikut sama kita. Yang ikut sama kita adalah saudara jariah kita. Jadi apa yang bisa kita sumbangkan untuk masjid ini mari kita sumbangkan. Kita tidak mampu menyumbangkan uang, mari sumbangkan tenaga, ya pikiran, ya untuk bagaimana kita bisa membangun masjid ini Pak. Yang pada akhir nanti itu akan kita bawa Pak di dalam gereja nanti atau di dalam kuburan juga ya. Jadi sedekah jariah ilmu ya hingga bermanfaat. Jadi betapa orang yang bersyukurnya tukang-tukang ini Pak, kernek-kernek ini Pak ya telah menyumbangkan tenaga, pikiran ya nanti ia di alam kubur amal jariahnya ini Pak ikut ya ilmu bermanfaatnya ikut ya dalam kubur terus menerus ilmu yang bermanfaat ilmu yang bermanfaatnya terus menikmatinya Pak. Dan terakhir adalah anak yang soleh. Mari Pak dengan ada masjid ini mari kita ciptakan anak-anak kita anak yang soleh Pak, anak yang soleh-solehah. Karena apa? Karena doa anak yang soleh dan solehah itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akan selalu mendoakan kedua orang tua yang tidak orang tua yang jangan kubur, maka anak soleh ini ya diterima doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya Allah nanti kita akan masuk dalam kubur, ya 3 perbuatan kita ini tidak akan putus Pak. Oleh sebab itu ya mari mumpung kita masih hidup ya kita banyak tingkatkan amal ibadah yang kita tadi dan sedekah jariah, ilmu bermanfaat dan anak yang soleh dan solehah. Barakallahu fiikum wa yazim wa nafa'ana bihi wa nafa'ana bihi wa li wa lakum wa li jami'il mu'minina wa muslimin astaghfirullaha wa atubu ilaih.